Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan channel 1000 ya. Di sini saya mau berbagi tentang penggunaan soil meter atau soil tester analog ya, tanpa menggunakan baterai. Ini memiliki 3 kaki sensor dengan panjang kurang lebih 8,5 cm. Ini kakinya terbuat dari jenis logam yang berbeda ya, seperti ini bentuknya. Dengan alat ini, nantinya kita bisa mengetahui kondisi tanah, apakah tanah itu layak untuk ditanami atau tidak. Soil meter yang saya tunjukkan ini adalah soil meter merek Dr. Plants. Untuk alat ini hanya memiliki 2 opsi pengukuran ya. Yang pertama, ini bisa untuk mengukur pH tanah dari rentang 1 sampai 9, dan juga ini bisa untuk mengukur tingkat kesuburan tanah. Ada juga merek lain yang harganya justru lebih terjangkau ya, seperti ini. Ini memiliki 2 kaki, bisa mengukur 3 parameter ya, dari mulai kelembaban, intensitas cahaya, dan juga bisa untuk mengukur pH. Namun alat ini kelemahannya dia tidak bisa mengukur tingkat kesuburan tanah ya. Berbeda dengan alat yang ini nih. Walaupun memang alat ini tidak bisa mengukur intensitas cahaya matahari dan kelembaban ya, seperti alat yang hijau ini, tapi alat ini memiliki kemampuan spesial ya, yaitu bisa mengukur kesuburan tanah. Cara penggunaannya ini cukup mudah sekali ya, tinggal kita geser saja tombol switchnya ke posisi fertility, ini jika kita ingin mengukur kesuburan tanah. Kemudian kita bisa geser switchnya ke pH ya, jika kita ingin mengukur potensi hidrogen dari tanahnya. Lalu tinggal kita tancapkan saja ke tanah seperti ini. Untuk menggeser tombolnya bisa sebelum ditancapkan ataupun sesudah ditancapkan ke tanah ya. Pengalaman saya ini tidak merubah hasil pengukuran ya. Untuk mendapatkan akurasi pengukuran yang bagus, usahakan tanah itu dalam kondisi lembab ya, atau kira-kira sejam setelah disiram. Tancapkan alatnya sedalam mungkin ya, kira-kira 90% ya dari kakinya ini harus masuk. Biarkan beberapa saat sampai jarum itu benar-benar sudah tidak bergerak sama sekali. Kalau dalam buku petunjuknya itu antara 45 sampai 60 detik ya, 1 menit lah. Untuk mendapatkan hasil kesimpulan kondisi tanah, kita bisa menancapkan alat ini beberapa kali ya di beberapa titik tanah yang akan diukur, karena biasanya nilainya itu akan sedikit berbeda dari satu titik ke titik yang lain gitu. Nilai kesuburan tanah bisa dilihat di layar ya, bagian bawah. Di situ tertulis ada cenderung sedikit, ideal atau berlebih, too little, ideal atau too much. Yang mampu diukur oleh alat ini itu hanya sebatas kandungan campuran NPK-nya ya, nitrogen, fosfor, dan kalium sebagai unsur hara makro yang paling banyak ya dibutuhkan oleh tanaman. Sedangkan untuk unsur hara seperti kalsium, magnesium, sulfur itu tidak bisa ya. Apalagi yang unsur hara mikro ya, seperti boron, zinc, kuprum, besi, apalagi itu tidak bisa ya. Sedangkan untuk pH tanah yang bagus, ideal itu berada pada nilai pH 6,5 sampai 7,5 ya. Cenderung netral lah, itu yang paling bagus. Jika pH itu nilainya di bawah 6, maka cara mengatasinya bisa dengan menaburkan kapur dolomit ya, agar tanah itu bisa kembali netral. Jika pH sampai di atas 8, maka itu terlalu basah ya, atau terlalu alkalin, maka bisa kita tambahkan bubuk belerang atau sulfur ya. Kalau tanah itu kondisinya terlalu asam atau terlalu basah, maka tanaman itu tidak bisa tumbuh secara optimal ya. Jika terlalu asam misalnya nih, maka tanah itu akan sangat mudah sekali ya melarutkan unsur aluminium, sehingga bisa menyebabkan tanaman itu keracunan. Efeknya itu akar tanaman itu sangat sulit sekali untuk memanjang, pendek-pendek gitu ya, sulit bercabang. Biasanya di bagian pinggir daun itu akan terlihat menguning ya, kecoklatan. Nah, kondisi akar seperti itu menyebabkan pemberian pupuk apapun itu tidak akan bisa diserap dengan baik oleh tumbuhan. Malah justru pupuknya itu akan boros, efeknya sedikit. Apalagi sifat dari tanah asam itu mudah sekali ya mengikat fosfor, magnesium, dan kalsium yang diperlukan oleh tumbuhan. Kalaupun dipaksakan ya, tanaman itu bisa juga mati ya. Atau kalaupun hidup, itu pertumbuhannya nggak bagus, kuntet, kurus ya, kecil. Jadi pertumbuhannya itu tidak optimal. Sama kondisinya jika pH tanah itu terlalu basah. Nah, pada tanah yang kondisinya basah atau terlalu alkalin, maka unsur hara mikro seperti tembaga, mangan, seng, besi itu akan terikat secara kimiawi di dalam tanah yang kondisinya basah ya, sehingga tanaman itu tidak bisa menyerap unsur hara mikro itu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, tanaman juga pertumbuhannya jadi tidak optimal. Upayakan pH tanah itu selalu netral ya, di angka 7, itu sangat baik sekali. Pertumbuhan tanaman juga nantinya itu akan sempurna. Bagi yang penasaran ingin lihat alat ini ya, katanya ini nggak pakai baterai. Baik, akan saya coba buktikan, saya akan buka. Nah, dalamnya hanya seperti ini guys, tidak ada baterai sama sekali ya.
cuma ada resistor aja nih seperti ini. Tapi ini juga kalau bikin itu susah guys, tinggal beli saja. Ini waktu saya beli itu harganya 110 ribuan. Oke, jika kalian seorang petani atau penghobi tanaman ya, tidak ada salahnya kalian memiliki alat ini, karena kondisi tanah ini merupakan salah satu keberhasilan ketika kalian menanam tanaman ya. Entah itu kalian menanam sayuran, menanam pohon buah, atau tanaman apapun, usahakan kalian memiliki alat ini ya, sehingga kalian tahu bahwa tanah ini itu bagus untuk tanaman, maka tinggal kalian tanam. Tapi kalau misalkan tidak bagus, kalian bisa perbaiki kondisi tanahnya. Oke, terima kasih sudah menonton video saya di channel 1000. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.